Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Baik, jelas, terima Kak. kasih kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar Mental Health kita hari ini yang bertajuk My Difficult Boss atau Cara Mengatasi Atasan yang Sulit. Perkenalkan, saya Faliza yang akan menjadi moderator untuk webinar kita hari ini. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari acara yang sangat luar biasa ini dan bertemu dengan Bapak Ibu untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sih strategi mengatasi atasan yang sulit. Nah, buat Bapak Ibu nih yang belum tahu apa sih program kelas berbagi itu? Nah, program kelas berbagi itu adalah inisiatif dari Gim Foundation yang berkolaborasi dengan Grid Family untuk Negeri. Dan pada kesempatan ini, program kelas berbagi dengan Ibu Mayang Fitria selaku narasumber kita hari ini. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom hari ini. Jadi karena berbagi itu kan tidak selalu dalam bentuk materi, betul kan ya Bapak Ibu, namun juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jadi insya Allah nanti ke depannya akan ada webinar lain dengan tema yang gak kalah menarik. Jadi Bapak Ibu terus kepoin terus sosial media kita dan jangan sampai ketinggalan informasinya. Jangan lupa follow Instagram kita, Gim Foundation, dan Grid Family. Nah, untuk memberikan gambaran umum tentang acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan rundown acara terlebih dahulu. Pertama, kita awali dengan pembukaan, dilanjut kedua penyampaian materi interaktif, My Difficult Boss oleh pembicara Ibu Mayang Fitria, dan yang ketiga dilanjut dengan sesi tanya jawab, keempat ada info informasi, foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Baik, setelah itu saya akan membacakan peraturan webinar terlebih dahulu. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu yang belum menuliskan nama akunnya dengan format nama dan juga asal kota bisa dirubah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Dan yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan saat penyampaian berlangsung, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Kami akan membahasnya pada saat sesi tanya jawab nanti. Nah, Bapak Ibu nih nggak kalah menariknya dari webinar hari ini ya. Jadi nanti juga ada door prize menarik di akhir acara. Jadi pastikan ya Bapak Ibu harus tetap mengikuti webinar hari ini hingga selesai. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang akan menjadi pembicara kita hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan dan belajar dari Ibu Mayang Fitria, beliau adalah seorang praktisi, HR, dan juga sudah bersertifikat sebagai coach yang pastinya memiliki pengalaman yang luas di bidang ini. Nah, Kamayang ini nggak hanya berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia, tetapi juga aktif dalam berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan profesionalisme di dunia kerja. Nah, beliau juga memiliki latar belakang dan pengalaman yang kaya dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh atasan kita di tempat kerja. Nah, sebelum kita memanggil Ibu Mayang, saya ada pantun nih buat Ibu Mayang nih, biar Ibu Mayang ini tambah semangat nih buat sharing ilmu ke peserta dan audiens di Zoom hari ini. Wahai Ibu Mayang terhormat, di webinar ini silahkan bertindak. Cerahkan kami dengan ilmu yang cerah agar kami semua semakin menyala. Menyala Ibu Mayang, menyala peserta webinar hari ini. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber kita. Dipersilahkan Ibu Mayang untuk dapat menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu Mayang. Terima kasih, Faliza. Sampai ada pantun segala ya. Oke, selamat pagi, Bapak Ibu Mohon maaf semuanya. Ibu, suaranya tidak terdengar. Sebentar ya. Halo, halo. Apakah sudah ada? Sudah terdengar, Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Oke, sip. Ya.
Selamat pagi semuanya ya. Oke, kita lihat dulu, mau kenalan dulu dong ya. Ini untuk tadi terima kasih yang sudah ngechat. Ada yang mohon izin untuk off cam karena sambil ada beraktivitas yang lain. Terima kasih banyak semuanya ya sudah hadir untuk sama-sama belajar kita di hari Minggu ini. Karena kalau yang namanya kita mencari ilmu nggak mesti harus selalu di bangku yang namanya sekolah ataupun formal ya. Kayak acara-acara seperti ini sebenarnya adalah sebuah sesi sharing yang mana memang banyak berdasarkan pengalaman pribadi saya ya sebagai seorang praktisi dan juga untuk segala macam konten yang ada itu memang dari berbagai sumber referensi dan juga yang terkait sama pengalaman sehari-hari. Oke, nah Bapak Ibu untuk supaya kita bisa lebih bisa mengenal satu sama lain nantinya, mohon ya yang bisa untuk menyalakan kameranya biar dibuka kameranya biar saya juga bisa kenal wajah-wajahnya. Ya, terima kasih loh. Ini sudah ada Pak Ivan dari Kediri. Tadi kayaknya Pak Ivan sudah sempat menyalakan kamera ya di awal ya. Boleh mohon minta tolong dinyalakan lagi. Kemudian ada yang pakai akun Kulakin dari Jateng, ya Jatengnya di mana? Selamat datang, ya. Kemudian juga ada Mila, ya. Oke, ada Syifa, lalu ada ya ada Ibu Juwaria, ada Bapak Ibu Juwaria dan Bapak Yadi di Tebet tanya. Lalu ada Ibu Indah Herawati, Bapak Fatur Rohman, Ibu Catur, Ibu Nuni dari Semarang juga ya. Oke, ya kalau bisa ya nanti kita akan ada banyak sebenarnya interaksi ya Bapak Ibu karena saya sifatnya itu tidak ingin untuk hanya satu arah saja komunikasinya gitu. Jadi saya harapkan juga Bapak Ibu dengan ikut serta terlibat di dalam selama sesi ini itu akan juga menambah secara wawasan dan juga akan semakin ingat. Ya, kalau misalnya memang kita belajar itu dengan kita turut serta, tidak hanya dari sisi visual ataupun mata saja ya, ataupun hanya pendengaran saja. Kalau misalnya ternyata badan kita turut bergerak, ikut serta melakukan sesuatu bersama-sama, itu akan efeknya lebih baik ataupun efeknya itu akan lebih lama untuk bisa kita merasakan gitu. Oke. Nah, untuk di awal ya izinkan dulu saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Ini materi. Oke. Ya, tentang My Difficult Boss ya. Kenapa saya mengambil ataupun kita lagi belajar mengenai topik ini di hari ini karena memang kalau misalnya kita hidup sehari-hari ya, apalagi kita bekerja itu pasti akan ketemu banyak orang. Dan salah satu orang yang paling signifikan kita temui adalah atasan kita atau ya di dalam bahasa umumnya bos kita lah gitu ya. Nah, dan kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang kita temui ada agak sulit, terusnya juga agak menantang nih, tidak berjalan sesuai ekspektasi kita. Nah, itu sebenarnya hal yang bisa kita handle sehari-hari dan juga yang bisa juga mempengaruhi apakah kesehatan mental kita itu akan seperti apa gitu ya. Oke, nah sebenarnya tujuannya dengan kita membahas ini, Bapak Ibu, yang pertama ini saya berharap peserta di sini juga bisa memahami situasi seperti apa sebenarnya yang membuat tidak nyaman. Ya, karena sebenarnya kalau kita bekerja itu pasti ada hubungannya sama orangnya, pasti juga kita ada di lingkungan sekitarnya, baik itu secara fisiknya, lingkungan fisik tempat kita bekerja, ada juga mungkin ini secara organisasinya. Nah, secara yang bagian mananya nih gitu sebenarnya membuat kita tidak nyaman. Nah, ini yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Yang kedua, juga tadi ya memahami orang di sekitar yang membuat kondisi tidak nyaman. Kenapa memahami? Sebenarnya kalau misalnya kita tahu bahwa ada
hal yang membuat kita tidak nyaman tadi, nah itu yang kita mesti tanyakan ke diri sendiri lagi sebenarnya apakah memang orangnya, kalau memang orangnya itu yang seperti apa? Bisakah kita memahami orang tersebut sehingga kok bisa ya apa yang dia lakukan mempengaruhi saya? Ya, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang tentunya diharapkan bisa terjadi atau bisa menjadi sebuah action atau sebuah tindakan. Ya, jadi setelah mengikuti webinar ini, para peserta juga bisa mengambil sikap. Ya, karena kalau misalnya kita belajar, tetapi setelah belajar itu tidak ada actionnya, maka dampaknya juga akan kurang efektif. Gitu, ya. Baik, itu adalah tujuannya dan coba lagi ya Bapak Ibu semuanya kalau sudah siap untuk on di depan kamera, tolong supaya bisa dinyalakan karena ini akan ada aktivitas yang membutuhkan Bapak Ibu semua bisa terlihat wajahnya gitu. Ya, silakan ini saya mempersilahkan dulu untuk siap-siap. Mungkin tadi ada yang belum siap dengan hijabnya, mungkin ada yang belum siap dengan beberesnya, tapi nanti ada satu bagian maaf, yang memang saya butuhkan Bapak Ibu untuk ada di depan kamera. Ya, oke. Lanjut, saya cerita dulu singkat ya mengenai pengalaman saya. Tadi kalau misalnya dari CV memang sudah terlihat bahwa ada pengalaman di 4 perusahaan. Jadi memang kalau dari sisi perusahaan itu semuanya swasta dan ada yang lokal, ada juga yang multinasional. Latar belakang saya memang di HRD, dari awal saya bekerja, ya berhubung saya pendidikannya di psikologi, jadi lebih kayak mainstream ya gitu anak-anak psikologi itu masuknya ke HRD. Jadi saya sudah berpengalaman yang namanya menghadapi berbagai macam orang sudah lebih dari 15 tahun dan industrinya dari mulai farmasi terus ada pabriknya sampai dengan di dunia hospitality itu pastinya banyak sekali karakter yang ditemuin. Dan banyak juga atasan-atasan yang sudah saya miliki. Bisa jadi dalam satu organisasi saya memiliki beberapa atasan, ya karena gonta-ganti gitu. Dan dari pengalaman ada juga yang waktu itu beberapa bulan, ya sempat itu beberapa bulan memiliki atasan yang super sulit, ya. Walaupun saya backgroundnya psikologi, tetapi ketika bicara mengenai emosi, ya namanya manusia ya gitu. Semua teori yang ada di dalam kepala, semua yang sudah dipelajarin, itu sepertinya sangat sulit untuk bisa diterapin. Oh, harusnya kalau menghadapi hal ini yang dilakukan sikapnya adalah seperti ini. Nah, itu kalau lagi mengalami hal-hal yang dirasakan berat, itu pastinya kayak, aduh, udah deh lupain teori gitu. Nah, saya pernah ada mengalami seorang atasan. Ya, dia waktu itu baru, jadi menggantikan atasan saya sebelumnya, dan dia sering kali marah setiap hari, dan satu hari aja bisa beberapa kali. Ya, saya tidak tahu sebenarnya permasalahannya dia apa, tapi waktu itu kenapa ya secara konsisten ini dia selalu marah. Ya, saya dan teman-teman ketika kalau harus ada meeting ya, misalnya weekly, itu udah kayak, aduh, males banget deh bawaannya. Karena yang ada cuma ada omelan-omelannya dia aja, ya. Dan itu sangat mempengaruhi fisik saya, ya. Secara jujur, saya jadi ada alergi tiba-tiba, terusnya juga alerginya nggak bisa sembuh-sembuh, udah berapa bulan juga nggak membaik, itu. Kenapa ya, gitu saya pikir, apakah memang sangat begitu terpengaruhnya? Karena ternyata iya juga gitu. Misalnya saya pulang dari kantor itu tidak membuat saya tenang karena sesampainya di rumah saya harus bekerja lagi gitu ya dengan tuntutan dari si atasan ini. Nah, sampai suatu ketika gitu, saya berpikir untuk apalah saya sudah cabut aja gitu ya dari sini karena kayaknya sudah nggak sehat nih. Tapi saya berpikir juga sebenarnya di dalam organisasi ini saya suka dengan pekerjaannya. Ya, cuman memang ada bermasalah dengan atasan langsung saya ini. Nah, saya berpikir kalau misalnya memang saya menyerah, itu mungkin akan menjadi solusi yang cepat pada saat itu. Jadi untuk bisa keluar dari masalah, misalnya saya waktu itu memilih untuk lari, yaitu menjadi solusi sesaat, bukan solusi untuk jangka panjang.
Kemudian saya mencoba untuk membenahi pikiran saya sendiri, yaitu mindset, bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada saya saat itu adalah momen di mana saya memang di-challenge luar biasa untuk bisa menghadapi emosi saya, ya, bukan dengan atasan sayanya aja gitu, tapi bagaimana saya mengendalikan emosi karena di kantor selalu ada permasalahan itu. Ketika di rumah itu masalahnya masih ke bawah-bawah karena bagaimanapun saya tetap kerja di rumah dan juga saya punya anak gitu ya. Jadi semuanya itu langsung kayaknya bercampur aduk. Dan satu ketika saya pikir saya tidak boleh menyerah karena memang saya bukan quitter ataupun saya tidak mudah menyerah dan saya ingin terus maju. Yaitu dengan cara apa? Ya saya memberikan tetap bekerja dengan memberikan hasil yang terbaik. Karena suatu saat kalau memang ya memang atasan saya ini sikapnya perilakunya ini salah, itu pasti akan ditunjukkan kok gitu ya. Dan pada akhirnya memang ditunjukkan dengan orang-orang dan atasan dari atasannya dia pun gitu ya dari pihak manajemen melihat sikapnya ini memang sudah tidak bisa ditoleransi gitu sehingga akhirnya juga dia dilepas dari perusahaan gitu ya. Satu pelajaran yang memang saya dapatkan dari sini itu adalah gimana kita menghadapi suatu situasi yang sulit itu memang tergantung pada diri kita. Kita memang punya pilihan gitu ya, pilihan untuk bisa langsung udah quit aja ataupun udah lari ya, mungkin itu akan memberikan solusi sesaat, tapi juga bisa saya mau fight ya, ataupun saya berjuang. Fightnya ini tapi tidak untuk melawan si atasan dengan cara yang buruk gitu ya. Itu sedikit kisah dan itu adalah hanya salah satu dari kisah saya memiliki atasan yang sulit ya. Jadi berbagai macam itu pasti banyak banget ya. Dan di sini juga saya yakin Bapak Ibu punya cerita ataupun kisah-kisahnya masing-masing ya. Dan yang nanti juga kalau misalnya mau di-share silahkan ya, kita bisa diskusi. Oke, sebentar saya ingin dengar juga ya, ingin tahu nih dari Bapak Ibu semua yang disebut dengan atasan yang sulit itu seperti apa sih gitu ya. Nah, saya minta tolong untuk Bapak Ibu semua bisa isi dulu ya form ini. Sebentar saya share linknya. Ya, oke. Saya akan put di dalam chat box ya untuk linknya. Mohon untuk mengisi polling tersebut. Tenang saja tidak ada namanya, jadi bebas tinggal memilih. Oke, silahkan saya sudah share linknya. Silahkan diisi Bapak Ibu. Yaitu polling singkat untuk saya bisa memahami menurut Bapak Ibu yang sudah sepengalaman Bapak Ibu semua seperti apakah sebenarnya atasan yang sulit itu. Gitu ya. Dan dari pilihan-pilihan yang ada boleh memilih lebih dari satu jawaban. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Hmm, nggak apa-apa sambil dipikir-pikir gitu ya. Dari pengalamannya, kira-kira yang mana sih yang disebut dengan atasannya yang sulit? Oke, ini dari beberapa jawaban yang masuk ya. Saat ini untuk tipe ataupun sikap perilaku atasan sulit itu seperti apa? Yang unggul adalah jawaban si tidak kompeten dalam bidang yang dipimpinnya. Itu saat ini ada hampir 64% ya untuk jawaban tersebut dipilih.
Oke, itu adalah yang pertama. Dan ini masih terus ya, Bapak Ibu memilih, silahkan bisa mengisi. Oke, yang kedua itu ada, wah ini imbang nih Bapak Ibu ya. Ada yang paling tinggi dipilih urutan nomor 2, 2 dan 3 sebenarnya karena seimbang. Itu adalah si tukang kontrol segalanya, lalu peneriak dan berkata kasar, ya. Kemudian menyusul di bawah itu adalah si bos yang selalu harus dipatuhi. Oke. Oke, nah dari sini terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi ya gitu. Mungkin ini juga berdasarkan pengalamannya bahwa yang paling banyak dipilih itu adalah si tidak kompeten dalam bidang yang dipimpinnya. Gimana ya ceritanya ya? Kita punya atasan, tetapi ternyata atasan tersebut tidak mengetahui, tidak menguasai bidang yang dia pimpin. Contoh misalnya, oh saya di HRD waktu itu kan ya, dan saya pegangnya pada saat itu adalah rekrutmen. Ternyata atasan saya ini tidak menguasai bagaimana cara merekrut karyawan. Gitu ya. Agak gimana gitu lah feelingnya kalau misalnya mendapatkan atasannya seperti itu. Ataupun hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Misalnya Bapak Ibu ada di bagian marketing, tetapi atasannya juga tidak menguasai apa itu marketing, bagaimana strateginya. Jadi kan kalau misalnya mau mendapatkan apa saran atau masukan-masukan mengenai pekerjaan jadi agak sulit gitu ya. Oke, terima kasih ya yang sudah pada mengisi polling. Nah, ini juga akan saya bagikan ya, saya share video singkat aja dari posting ya, gitu ya, posting mengenai atasan yang sulit itu kayak gimana. Mungkin juga ini relate dengan Bapak Ibu. Sebentar saya share untuk videonya. Oke. Guys, tahu nggak kalau bos kita itu pengaruhnya gede banget buat karir kita. Kalau bos kita toksik, waduh bisa gawat. Karir kita bisa nggak berkembang atau bahkan mental health kita yang kena. Nah, tapi bos toksik tuh kayak gimana sih? Mincot mau kasih nih 3 ciri-ciri bos toksik yang paling sering ditemuin di kota-kota besar. Pertama, kasar. Kalau sampai bos kita suka ngomong kasar, marah-marahnya sampai keluar kebun binatang, lempar barang, itu sih toksik guys. Tegas tuh boleh banget, tapi kalau sampai kasar, aduh enggak banget deh. Kedua, suka adu domba anak buahnya. Jadi dia bikin timnya sendiri berantem atau nggak musuhan. Kadang dengan dalih biar pada berkompetisi. Padahal jadinya malah nggak sehat. Harusnya ya sesama anggota tim ya teamwork. Ketiga, suka gaslighting. Pokoknya bos selalu benar, kita bawahan selalu salah. Malah kadang-kadang dia sengaja kalau kasih instruksi via lisan atau telepon biar kalau ada kesalahan dia nggak kena karena nggak ada buktinya. Terus suka berubah-berubah juga kalau ngasih instruksi. Terus ujungnya nyalahin kita bilang, saya kan nggak nyuruh kamu gitu. Yang tipe gini bisa bikin kita jadi nggak percaya diri sama kemampuan kita sendiri. Serem banget. Nah, tapi di luar itu ada yang paling ultimate, yaitu ngomong kita tuh keluarga, supaya karyawan tuh gak perhitungan sama jam kerja, dan ceramah kalau kerja itu harus ikhlas. Wah, asli ini nyebelin banget yang kayak gini. Kerja ya kerja, keluarga kita mah ada sendiri di rumah. Nah, buat kalian ada yang kayak gini gak? Kalau ada, coba komen ya gimana kalian ngadepin bos toxic kayak gini. Oke, itu saya ambil dari HRD Bacot ya. HR Bacot itu memang ada platformnya HR ya untuk ngomongin apapun seputar dunia HR. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya coba harapkan Bapak Ibu sudah mulai bisa membuka kameranya karena untuk yang berikutnya itu aktivitasnya adalah untuk bisa menunjukkan ya. Sebentar saya share screen lagi. Oke, kita sudah. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menonton ataupun sudah tahu ya mengenai film animasi ini Inside Out dengan berbagai macam emosinya ya. Ini saya mau lihat nih di depan kamera Bapak Ibu tadi sudah memilihkan ya atasan sulit itu seperti apa yang perilakunya yang memang ditemui sehari-hari ataupun pernah dialamin. Terus juga tadi ada ya berbagi sedikit ya dari HR Bacot dan saya mau lihat nih kalau Bapak Ibu sedang
menghadapi atasannya saat ini, ya, bayangkan saja atasan tersebut sedang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Lalu dia sedang berkata ataupun bersikap, ya, sesuatu yang memang membuat Bapak Ibu ini merasa emosinya kok agak berkecamuk, ya, agak tidak menyenangkan emosi yang sedang dialamin saat ini. Nah, saya mau lihat ekspresi wajah Bapak Ibu itu seperti apa, ya. Bayangkan, jadi semuanya tolong ya, sudah dibuka kameranya, terima kasih sudah lebih banyak. Nanti saya akan hitung dari 1 sampai 3 untuk Bapak Ibu silahkan keluarkan ekspresinya. Nanti izin saya mau ambil fotonya, ya. Saya remove dulu ya untuk spotlight sebentar ya. Bagaimana? Ini boleh minta tolong biar di Oke. Ya, supaya Bapak Ibu bisa terlihat on cam semuanya, ya. Coba sudah siap nih menunjukkan ekspresinya ketika sedang menghadapi atasannya. Yang jelas ya di depan kamera, biar ini terlihat semuanya. Oke. Ya, ini berhubung ada 2 layar. Sebentar ya. Bagaimana supaya lebih enak? Kita pakai galeri aja ya. Oke. Ya, ini supaya semuanya sudah siap ya. Saya akan hitung, sayang sekali ini Bapak Fatur Rohman, terus ada Ibu Ayu ya, belum Bu dan Ibu Catur juga belum buka kameranya, tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Oke, 1, 2, 3, belum nih. 1, 2, 3, tunjukkan ekspresinya ketika sedang menghadapi atasan yang sulit. Oke, ini kalau Faliza tetap harus stay cantik aja ya, gitu. Jadi tetap harus stay cantik aja walaupun dihadapi dengan atasan. Oke, ini mungkin tidak terlihat jelas, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ini sesi yang di awal-awal ya. Oke, nanti saya tunjukin ya hasil jepretannya dari Bapak Ibu. Oke. Nah, saya kembali untuk share screen ya. Oke, sebentar. Saya akan share screen. Saya akan memperlihatkan bagaimana tadi ekspresinya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, inilah dia. Iya. Nah, ini tadi ya, berbagai macam emosi, dan kalau misalnya kita lihat ya mungkin di sini yang cukup paling ekspresif itu ya Pak Gito kali ya. Yang mungkin lebih banyak menunjukkan. Yang lainnya saya kurang tahu nih ya, apakah memang ekspresinya demikian atau memang um, belum sempat untuk bisa mengeluarkan ekspresinya secara penuh gitu. Oke. Baik, terima kasih tadi ya, gitu supaya exercise juga mukanya juga bisa dilatih untuk tidak monoton selama webinar ini, supaya juga akan lebih diingat apa yang kita pelajarin hari ini. Oke? Nah, berbagai macam atasan yang sulit. Nah, saya pengen tahu nih, yang pertama itu kan ada yang namanya otoriter, ya. Atasan yang otoriter itu yang seperti apa sih? Saya mau Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam chat box. Kalau disebut ada atasan yang otoriter, itu kira-kira perilakunya tuh apa aja? Silahkan langsung dituliskan di dalam chat box-nya. Tidak terbuka dengan saran yang membangun, bebal. Baik, terima kasih Pak Ivan dari Kediri.
Oke, kata Ibu Yunita sih paling benar. Terus Ibu Nuni nggak mau menerima ide, keputusannya nggak bisa diganggu gugat. Punya satu pasal, atasan nggak pernah salah, nggak pernah menerima saran dan langsung membantahnya. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke, Bapak Ibu. Kalau mau sesuatu harus, kata Pak Ivan ya, nggak mau tahu gimana pun caranya. Oke, terima kasih. Ya, memang kita menghadapi ada berbagai macam atasan yang seperti itu. Ya, dan memang ini kalau bisa dibilang otoriter, sangat-sangat kental dan ini bisa mengganggu juga gitu. Karena tadi ada tambahan terlalu egois, tidak menerima saran. Ya, kebanyakan memang di sini adalah tidak menerima saran. Ada tambahan Bu Ayu yang suka memilih-milih orang yang disukai katanya. Oh, egois katanya Ibu Risma dari Depok. Baik. Jadi lebih banyak porsinya adalah untuk ke egois, tidak suka menerima saran. Ya. Oke, kita kembali lagi ke screen. Ya. Oke, ini ya mengenai otoriter. Betul, memang tidak menerima kritik dan saran. Seharusnya kalau misalnya untuk pengembangan ataupun perbaikan, kita kan selalu lihat ya, terima kritik dan saran. Ya, kritik dan saran disampaikan melalui apa? Ternyata ada tipe bos, ya, tipe atasan yang tidak menerima kritik dan saran tadi. Karena memang selalu merasa dirinya benar. Ya, dan dia memposisikan bahwa saya ini bos, kamu harus ikuti saya, ya. Berarti dia merasa yang paling tahu segalanya, jadi apapun yang kalau anak buahnya bilang, kayaknya udah nggak usah didengerin, gitu. Dan yang ketiga adalah komunikasi satu arah. Ya bagaimana caranya bisa dua arah kalau misalnya dari awal pun dia sudah nggak mau dengerin. Karena dia memang sudah menempatkan, memposisikan dirinya sebagai yang memang paling tahu segalanya, ya, yang paling benar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah untuk yang tipe otoriter. Kemudian yang kedua ini tipe manipulatif. Nah, kira-kira kalau tipe manipulatif itu seperti apa sih? Boleh kembali di chat lagi ya. Tipe manipulatif itu seperti apa? Hmm, kira-kira kayak gimana ya tipe manipulatif? Kalau ada kesalahan, kata Bu Nuni, suka mengkambing hitamkan pihak lain. Oke, ya terima kasih. Kalau ada kesalahan, dia cari siapa yang bisa jadikan kambing hitamnya. Ya, lempar kesalahan, kata Ibu Di. Pelaku tapi aktingnya jadi korban. Ya, bilang seperti keluarga kayak tadi ya, yang di poster tadi tuh, nyatanya maunya di ngertiin, nggak mau ngertiin, katanya. Oke, baik. Iya. Tipe manipulatif ya, ya dia tidak punya empati. Empati berarti kan dia bisa memahami orang lain, bisa memahami sudut pandang orang lain. Itu adalah empati. Dia bisa merasakan, oh kalau misalnya saya berbuat begini, kira-kira orang lain akan merasakan apa ya, ataupun akan berpikir kayak gimana ya. Nah, tipe-tipe orang yang manipulatif ini bisa dibilang gak punya empati. Ya karena memang mereka menutup diri untuk bisa memahami orang lain. Yang kedua, mengambil kredit hasil kerja orang lain. Ngambil kredit itu maksudnya gini. Kalau pekerjaannya ini bagus dan dilihat oleh banyak orang ataupun atasannya dia lagi bahwa oh pekerjaannya bagus, dia akan ngaku-ngaku bahwa itu adalah hasil kerjanya dia, bukan timnya dia, bukan orang lain yang dia tahu sebenarnya oh itu adalah kerjanya si ini, gitu ya. Itu mengambil kredit orang lain. Lalu juga ya selalu saya tidak ada kita kecuali nih kecuali dalam situasi yang mana tadi dia mencari kambing hitam. Kalau misalnya hasil kerjanya bagus, itu adalah kerjaan saya. Tidak ada hasil kerja tim. Tapi kalau misalnya hasilnya jelek, itu dia akan mencari, iya soalnya si ini kerjanya nggak beres. Si itu nggak bener nih, gitu. Ya, yang ini nggak teliti lah, yang apalah gitu. Itu adalah tipe manipulatif. Oke? Baik.
Yang ketiga ada tipenya micromanager. Nah, menurut Bapak Ibu semua di sini, kira-kira kalau micromanager itu kayak gimana sih? Oke, oh tadi tambahannya dari Ibu Syifa menggunakan pujian yang berlebihan untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang, manipulatif. Ya, bisa juga. Oke, sekarang kita bicara mengenai micromanaging. Kalau misalnya dia orang yang sangat-sangat micromanaging, kayak gimana sih perilakunya? Full pengawasan ya, kata Pak Ivan. Tidak ada trust ke tim, full pressing. Ya, betul. Terima kasih Pak Ivan. Ya, memang ini tipe yang sangat harus mengawasi setiap gerak-gerik dari tim membernya. Ya, dia memang ingin sangat ngontrol. Bisa juga ya tadi karena ada trust issue ataupun ada permasalahan trust kepada timnya sehingga kok semuanya harus dia yang kontrol ya. Oke, mengendalikan segala hal ya. Dia sepertinya kayak oh ya ini tugas kamu, kamu melakukan ini, saya tunggu misalnya entah itu reportnya, saya tunggu nanti hasilnya kayak gimana. Tetapi pada kenyataannya dia tetap harus kontrol semuanya ya. Harus selalu terlibat. Wah, pokoknya apapun harus tanya saya. Tanya saya dulu sebelum kamu bergerak. Loh, tadi katanya kan harus ngerjain. Kalau setiap kali harus bolak-balik menanyakan kepada si bos, lah kapan ngerjainnya gitu ya. Betul, tidak mempercayai tim. Ya, ini akan sangat sulit bagi tim untuk bergerak kalau segala macamnya selalu ada si bos ya di belakang kita. Yang ini gimana, yang itu gimana, baru nanya misalnya 1 menit yang lalu, oh ini progresnya sampai mana? Sudah dijawab dong, udah dikasih lihat. Ternyata 1,5 menit kemudian nanyain lagi. Ya, itu akan membuat hal-hal ataupun membuat timnya merasa kayak terus kalau gitu kapan saya bisa bergerak ya kalau begini. Oke. Yang keempat, yang suka ngebully. Ya, ini juga ada tipe-tipe atasan yang memang suka ngebully. Kalau ngebully itu kayak gimana ya? Oke, tadi ada tambahan dari Ibu Firda main ambil keputusan sendiri tanpa ada mufakat. Iya. Oke, tadi Ibu dibilang marah kalau tidak sesuai ekspektasinya. Oke, nah kalau sekarang kita ngomongin yang bully, yang atasan yang suka ngebully itu kayak gimana ya? Karena pada kenyataannya bullying tidak hanya terjadi di sekolah, di kantor pun itu terjadi. Ya, dan kalau misalnya bullying ini terjadi, pasti akan mempengaruhi kondisi psikologis si tim di bawahnya ataupun orang-orang di sekitarnya. Kalau bullying di kantor, kira-kira seperti apa ya? Berkata kasar, iya, ya, mungkin juga dari tadi yang video di depan, ya ada segala macam kebun binatang juga dikeluarin, ya itu bisa mengkerdilkan pekerjaan tim tanpa ada solusi atau saran perbaikan. Ya, betul, ya, memutuskan sepihak kontrak kerja, oke, memutuskan sepihak kontrak kerja, menghina fisik seseorang, bisa jadi, ya, body shaming, itu juga bisa termasuk, ya. Oke, ya, kita bicara mengenai bullying yang memang terjadi, dan ini kadang-kadang sayangnya suka dianggap sebagai hal yang wajar, karena toh posisinya dia sebagai atasan, padahal sebenarnya ini tidak benar ya. Oke, nah selalu berteriak ya, misalnya kayak ngomong, kenapa sih harus pakai marah? Kenapa harus pakai urat mulu? Kenapa harus pakai nada tinggi? Ya, ada aja gitu orang yang kerjanya pakai nada itu harus tinggi, dia nggak bisa itu untuk tone down ataupun ya udah ngomongnya biasa aja dong, ya itu nggak bisa. Lalu tadi ya ada berkata kasar, segala macam bahasa yang tidak baik itu dikeluarkan di area kerja.
Kemudian yang ketiga itu juga menciptakan ketakutan. Ya, ketakutan bisa jadi karena sikapnya yang ditunjukkan di depan umum, mempermalukan, mengkerdilkan, membawa-bawa mengenai body ya seseorang, itu pun tidak benar ya. Mempermalukan depan umum ya, terima kasih. Ini ada yang nggak pernah marah, selalu memuji, tapi diem-diem nge-out. Oke, karena tadi ada berhubungan dengan memutuskan sepihak mengenai kontrak kerja ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau itu pasti ada undang-undangnya juga ya mengenai memutuskan kontrak sepihak ya, tidak pernah ngomong apapun ataupun tidak pernah memberikan feedback, tapi tahu-tahu kayak ya udah bye ya hari ini kamu terakhir, nggak usah balik lagi. Itu bisa terjadi juga ya. Oke, yang berikutnya tidak kompeten. Ini tadi menjadi salah satu jawaban yang paling banyak dipilih oleh Bapak Ibu semua bahwa ada atasan yang memang tidak kompeten, ya, tidak kompeten di dalam bidangnya dia, dan juga tidak kompeten dalam memimpin, ataupun leadership-nya itu belum ada sebenarnya. Leadership skill-nya itu belum punya, tapi dia sudah menduduki posisi ataupun jabatan yang mengharuskan dia memimpin. Oke, baik, ini sudah ada pertanyaan, sebentar ya. Manfaatkan skill kita dan nggak menghargai. Oke, ini nanti ada pertanyaan, saya simpan dulu ya untuk Ibu Ayu. Oke, ini supervisor cari aman ke atasan kita jadi tumbal. Oke, ini tidak kompeten ya. Kalau ngomongin tidak kompeten, ya ada berbagai macam hal ya yang pasti. Yang sok tahu, yang pertama itu adalah kalau bos yang sok tahu, padahal sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia omongin, apa yang dia minta, bahkan dia kalau misalnya ngasih instruksi, bisa jadi sebenarnya itu hanya turunan dari atasannya dia, sehingga dia pun sebenarnya nggak paham. Yang dimauin sama bosnya dia itu apa, tapi berhubung itu dia harus selalu tampil cekatan, di depan atasannya, dia langsung main turunin aja ke timnya. Sementara kalau ditanya sama timnya balik, ini maksudnya gimana ya? Dia akan bisa mengarang-arang cerita. Yang sebenarnya mungkin bukan itu yang dimauin. Ya. Gengsi, yang kedua, itu gengsi untuk belajar dari orang lain. Nah, ini juga bahaya ya, kalau misalnya kita punya bos yang gengsian. Merasa bahwa dirinya adalah bos, berarti yang tadi ya, dia sok tahu, maha tahu segalanya. Jadi kalau bisa sampai dia menanyakan kepada timnya, yang ini gimana sih? Yang itu maksudnya seperti apa? Cara melakukan ini kayak gimana? Dia akan atau terkesan seperti bodoh. Dan dia nggak mau itu. Padahal sebagai manusia yang memang punya kerendahan hati, ya itu pasti dia akan mau belajar sampai kapanpun, ya. Jadi banyak case-nya juga ketika ada bos baru, entah itu memang direkrut dari luar ataupun dia baru naik jabatan, mungkin pindah departemen juga. Ketika dia baru menduduki posisi tersebut, kalau dia menanya-nanya ke sana sini, dia akan dianggap bodoh, tidak kompeten, sehingga dia gengsi untuk belajar. Dan akhirnya keluarnya adalah sok tahu. Dan perilakunya itu sebagai bos, bukan sebagai leader ya. Nah, ini di banyak yang memang membedakan antara seorang bos dan juga seorang leader. Maksudnya, kalau bos itu lebih banyak egoisnya, terkesannya begitu ya. Sementara leader itu lebih banyak mengajak tim. Dalam ucapan-ucapannya dia selalu mengedepankan tim. Ini kita bareng-bareng ya. Ketika kita punya suatu target, ini adalah kerjaan kita bersama, bukan hanya kerjaan satu dua orang dan bukan hanya kerjaan saya dan bukan saya yang memang bisa menyelesaikan semuanya. Karena kita harus kerjanya bareng ya. Berbeda dengan bos ya, tapi perilaku bos yang memang harus tegas itu ada beberapa yang patut ataupun perlu untuk diterapkan, tapi tidak di dalam semua situasi dan juga tidak menjadi hal yang seharusnya menjadikan sebuah habit. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu ya tadi yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, kenapa sih merasa terganggu dengan perilaku si atasan yang seperti tadi, yang kita sudah, Bapak Ibu sendiri juga sudah ngerti, kita sudah bahas. Kenapa menurut Bapak Ibu kita terganggu dengan hal itu?
Coba saya mau boleh ada yang open mic ya. Boleh saya minta dari eh, timur dulu deh ya. Eh, Pak Ivan, ya boleh Pak Ivan. Menurut Pak Ivan, kenapa ya kita terganggu dengan kelakuan atasan kita kayak gitu? Ini bisa mengganggu produktivitas tim yang bersangkutan sih Bu, menurut saya. Mm-mm. Karena Mm-mm. kerja itu kan butuh fokus, butuh apa ya, bagaimana tim itu mengeluarkan output pekerjaan yang secara kualitas itu optimal. Nah, kalau secara emosi saja kita terkuras, ini akan sangat cukup mengganggu ke produktivitas tim tersebut itu sih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Betul, karena ini ada hubungannya sama produktivitas ya. Jadi kita tidak ingin kalau misalnya ada hal tersebut, loh kita malah sibuk mengurus hal yang lain. Ya, betul. Karena memang kalau misalnya kitanya terganggu, itu juga berhubungan sama kesehatan mental. Kalau ada hubungan sama kesehatan mental, nanti ujung-ujungnya produktivitas kita, ya kita sendiri maupun tim itu bisa terganggu. Nanti ada masalah berikutnya lagi, dibilang, kok kamu begini kerjanya nggak beres, ya. Itu akan menjadi seperti sebuah lingkaran setan tuh, gitu. Kalau misalnya tidak dibenahi. Oke. Oke, sebentar. Kita tahan, sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Firda. Tunggu ya. Oke. Ya, itu berhubungan dengan kesehatan mental. Ya, kalau misalnya memang hal-hal tadi tidak segera di-handle ataupun diatasin, nanti banyak yang sebenarnya dirugikan dengan kondisi tersebut. Oke, nah sebenarnya, tapi yang namanya kesehatan mental, pertanyaannya itu diberikan atau diciptakan? Diberikan itu maksudnya memang terberi ya dari pihak luar, ataupun kita sendiri yang menciptakan kesehatan mental. Menurut Bapak Ibu yang mana? Boleh langsung di-type aja di dalam chat box-nya. Menurut Bapak Ibu, yang namanya kesehatan mental itu merupakan suatu pemberian dari luar atau kita yang menciptakan? Oke, kita yang menciptakan ya. Tadi kata Ibu Yunita di awal, Ibu dibilang kita ciptakan. Oke, ya sudah ada yang menjawab. Ini so far konsisten dengan ciptakan. Ya, kita sendiri yang menciptakan. Kita yang menciptakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kita lihat dulu ya. Kenapa? Di sini bisa dibilang kita yang menciptakan karena sebenarnya sikap bagaimana kita menyikapi berbagai macam hal yang terjadi di sekeliling kita itu merupakan sebuah pilihan. Oke, saya mau share sedikit ya mengenai sebuah eh, perspektif ya ataupun teori yang sudah dikeluarkan oleh Stephen R. Covey di dalam bukunya yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah baca ataupun sudah pernah mendengar, yaitu The Seven Habits of Highly Effective People. Nah, ini yang memang pertama kali harus kita lihat dulu. Apakah ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol? Apakah ada hal-hal yang kita bisa pengaruhi atau influence? Dan apakah ada hal-hal yang bisa kita kontrol atau kendalikan? Ya, karena masing-masing circle ini ataupun lingkaran ini akan berbeda nih. Coba, kalau misalnya kita masuk ke lingkaran yang pertama, yaitu circle of concern, untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kira-kira hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu apa aja sih contohnya? Boleh ada saya minta open mic. Ini ya. Oh, Ibu Shiva. Oke, Ibu Shiva kira-kira hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu apa aja sih contohnya? Sudah bisa buka mic-nya? Kemana Ibu Shiva? Mungkin belum bisa, Ibu Shiva? Baik, nggak apa-apa mau di chat dulu, boleh Bu Syifa. Oke, kita pindah dulu. Bagaimana dengan Ibu Trisna? Halo Ibu Trisna.
Apakah bisa? Open mic? Tidak? Oke, mari kita lihat. Baik, kalau gitu silahkan Bapak Ibu dituliskan lagi kembali di dalam chat box ya. Kira-kira hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu apa sih? Pikiran orang, kata Ibu Di dari Bekasi, masa depan, ya. Oke, amarah orang lain, kata Pak Ivan. Oke, lalu apa lagi sih? Ya, hal-hal yang memang di luar dari kendali kita. Betul, ya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin di sini, yang dikasih contohnya ya dari Bapak Kofi itu adalah misalnya dari cuaca, kondisi kesehatan orang, adanya perang, politik, perubahan iklim, ada kekerasan. Ini contoh ekstrimnya kalau ada kejadian-kejadian seperti penembakan di sekolah, kebiasaan-kebiasaan dari para selebriti, ya kita nggak bisa kontrol ya. Itu semuanya ya perilaku orang lain, keputusan orang lain, oke. Nah, ini benar-benar yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa mempengaruhi, kita nggak bisa ngapa-ngapain, memang itu sudah terjadi dan kita nggak bisa benahin. Kemacetan aja kayak sekarang bingung gitu kan, mau mulai dari mana ya, apakah itu masih bisa kita kontrol atau tidak sebagai individu di dalam masyarakat, saat ini mungkin tidak bisa gitu ya, kecuali kita memang punya power untuk bisa mempengaruhi dan membuat sebuah kebijakan sehingga itu bisa terlaksana. Oke, jadi yang disebut dengan circle of concern itu adalah hal-hal yang benar-benar tidak di dalam kendali kita. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi ada situasi tertentu yang sepertinya berhubungan sama situasi makro, ya itu memang tidak. Misalnya ada kebijakan dari perusahaan karena secara politik di negara kita gitu, misalnya ada kejadian apa sehingga menimbulkan suatu kebijakan baru gitu ya. Nah, itu bisa jadi ya. Misalnya kayak undang-undang hak cipta dan segala macam perundang-undangan lainnya. Oh, ternyata kan juga semua perusahaan harus mengikutin gitu. Itu nggak bisa dalam kendali kita. Yang kedua, itu ada circle of influence atau yang disebut dengan hal-hal yang memang kita bisa pengaruhin. Ya, kalau misalnya tadi mengenai ada beberapa jawaban ya tentang apa namanya perilaku lah, ada keputusan lah gitu ya. Orang lain kemungkinan kita masih bisa untuk masuk, tapi tidak menjamin bahwa itu bisa berhasil. Ya, karena di bagian mempengaruhi ini, yang namanya hubungan kerja, hubungan dengan keluarga, pertemanan, perilaku orang lain, itu kita mungkin bisa kasih masukan, kita bisa pelan-pelan untuk mau, kalau misalnya kita mau, coba dong kita coba rubah, kita bisa usahakan, tetapi memang belum tentu hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Ya, tapi bukan berarti kita sama sekali nggak ada kontrolnya nih, gitu. Even untuk si atasan yang sulit tadi, kita bisa coba ya beberapa hal, tapi kan memang bagaimana keputusannya pada akhirnya itu ada di si atasan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya circle of control. Nah, kalau bicara mengenai circle of control, ini adalah hal yang memang di dalam kendali kita, yaitu kita tentang bagaimana merawat diri kita. Kita punya tujuan-tujuan pribadi, batasan-batasan, prioritas, bagaimana respon kepada orang lain. Nah, respon tadi ini berkaitan sama hubungan dengan orang lain juga ya. Juga pemikiran-pemikiran kita ini yang bisa kita kontrol. Nah, ini kalau misalnya dari ketiga circle ini, memang yang paling bisa kita lakukan adalah yang circle terdalam, yaitu circle of control. Yang mana memang kita punya pengaruh ataupun kita punya kendali penuh. Karena kalau kita bicara mengenai circle of concern, itu hubungannya totally sama eksternal. Yang di tengah itu bisa dicoba, tetapi jangan terlalu berharap banyak karena tidak semuanya bisa bergerak ataupun berhasil sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir itu internal, ini semuanya totally fully under kontrolnya kita. Ya, apa yang kita makan, bagaimana kita berolahraga, kita punya tujuan-tujuan apa, kita punya mimpi-mimpi apa, itu semua dari kendali kita. Ketika ada orang lain bersikap tidak baik terhadap kita, gimana kita merespon, gimana kita berpikir, itu totally ada di kita kendalinya.
Oke, karena kalau di sini saya bilang buat apa sih misalnya kita ngeluh terlalu banyak. Misalnya kita dalam situasi kerja nih ya, dengan atasan terus kita ngeluh aja misalnya ke teman lah ataupun ke orang-orang terdekat kita di rumah lah. Tapi kalau misalnya secara konsisten terus-menerus itu sebenarnya merupakan behavior yang toksik juga. Toksik atau racun. Ya, kita misalnya kesel, kita ingin curhat, itu boleh ya, karena memang yang sehatnya adalah ketika lagi kesal, kita utarakan, kita ekspresikan, tetapi harus kepada orang yang tepat, jangan sampai orang yang salah ya. Tahu-taunya kita malah mengeluh, kita terusnya curhat kepada orang-orang yang memang suka juga, misalnya suka ngegosip, akhirnya lebih banyak ngebumbu-bumbuin, akhirnya masalahnya kok jadi besar ya. Yang seharusnya menemukan solusi, ini malah makin rumit gitu, makin gak ada jalan keluarnya. Jangan sampai begitu. Kalau misal pun tadi ya mau curhat, tapi jangan sampai kitanya sendiri yang akhirnya menjadi penyebar racun. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara apa yang bisa kita kendalikan, tadi ya dari sisi pikiran kita, dari sisi cara kita bersikap, dari sisi kita memilih, oke, saya lagi kesel, pokoknya saya bete, saya ini nggak tahan sama atasan saya harus ngomong sama seseorang. Siapa ya gitu ya orang yang tepat untuk bisa saya ajak ngomong? Nah, itu berarti masih bisa kita kendalikan dan kita masih bisa memilih kepada siapa orang ya kita akan mau curhat gitu ya, itu yang bisa kita kendalikan ataupun kita mau mencari solusi, kira-kira kita mau dapat masukan dari siapa ya, tetapi tetap memilih dengan pihak yang tepat, bukan berarti pihak yang akan selalu pro sama kita, pihak yang akan selalu menjadi sekutunya kita, tetapi pihak yang netral yang memang bisa diajak bicara secara rasional. Karena ketika kalau kita lagi emosi berat ya, segala macam ketakutan, amarah, kesedihan, kekecewaan bercampur aduk, alhasil keluarnya malah jadi nggak bagus gitu. Oke, ini saya coba untuk bisa memberikan 7 jurus mengatasi atasan yang sulit ya. 7 jurus ini berdasarkan berbagai macam referensi dan juga dari pengalaman saya ya, sebagai seorang praktisi di HR ketika banyak karyawan yang mengeluhkan tentang atasannya. Karena ternyata posisi sebagai atasan itu bukan suatu posisi yang mudah dan sebuah skill yang memang sangat sulit untuk bisa dikuasain oleh orang adalah leadership skill salah satunya. Nah, nomor 1 saya put di sini yaitu coba memahami atasan. Nah, kenapa memahami ya? Saya yang disakitin, saya yang nggak ngertiin, saya yang selalu dikasih pressure, kenapa saya harus ngertiin dia? Ya, coba kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan memahami si atasan. Nah, coba kita pikirkan, kita tarik diri kita keluar dari zona yang rumit tadi, zona yang sangat-sangat ekstrim komplikasinya, karena di situ keruwetan benang, segala macam udah teramat sangat, kita tarik diri kita keluar dari sana. Kita coba untuk bisa lihat dari jauh, kacamatanya jauh, kita lihat dari atas. Ini sebenarnya apa sih gitu ya? Kenapa sih orang ini berperilakunya sangat begitu ya? Oke, yang pertama, bisa jadi si atas itu sebenarnya tidak percaya diri. Ya, ketika kita coba memahami bahwa, oh sebenarnya si atasan ini tidak percaya diri loh. Dia itu sebenarnya merasa dirinya memang kurang kompeten sehingga dia berusaha untuk menutupinya. Ketika kita tahu bahwa, oh ternyata dia memang punya kelemahannya, dan kita tidak mencoba untuk melawan hal tersebut, kita akan lebih tenang sedikit. Oh ya udah itu memang permasalahannya dia. Masalahnya bukan ada di saya, masalahnya ada di dia. Oke. Yang kedua, atasan merasa terancam. Ya, suatu analogi yang diberikan oleh Mario Teguh ya mengenai hal ini yaitu kalau ada paku gitu ya, terus itu dia kan keluar menonjol, itu pasti harus diketok-ketok, ketok-ketok supaya dia masuk gitu kan. Kalau ada paku nonjol, wah ini bahaya gitu. Pasti harus diketok-ketok sehingga dia akan masuk. Kenapa? Ini maksudnya adalah atasan yang tidak suka kalau anak buahnya bisa berhasil. Ini bisa mengancam posisinya. Oh, bisa-bisa dia gantiin saya nih. Bisa-bisa saya tersingkir dari posisi saya. Bisa-bisa nanti dia lebih maju. Bisa-bisa dia menjadi bos saya
gitu ya. Nah, hal-hal ini membuat dia merasa terancam sehingga dia berperilaku yang justru buruk. Ya. Kemudian atasan mencoba untuk menutupi kekurangannya. Ya, bisa jadi dia bersikap begitu karena dia tidak tahu bagaimana menjadi seorang leader. Alhasil kalau orang sudah menempati posisi atasan, seharusnya dia bisa mendapatkan respect dari bawahannya dengan cara, ya kamu harus ngikutin saya bosnya di sini. Apapun yang saya katakan itu adalah hal yang benar, gitu. Ya, ini bisa beberapa hal yang memang menjadikan orang tersebut bersikap tidak efektif ya ketika menjadi atasan. Ya. Yang kedua, dengarkan untuk membalikan. Maksudnya apa sih dengarkan untuk membalikan? Kita harus punya skill untuk mendengarkan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih efektif daripada atasan kita. Masukan dari ucapan-ucapannya si atasan itu kita ingat baik-baik, ya. Jadi bisa ngebalikin bisa si atasan mengatakan sesuatu terus kita bisa balik ke mohon maaf Bapak tadi kan Bapak mengatakan begini-begini. Bukankah maksudnya kita harus melakukan itu? Maaf Pak, Bu, tadi Ibu bilang bahwa kita geraknya ke arah sini. Ya, berarti memang itu yang kita lakukan. Maaf Bu, tadi Ibu bilang Ibu akan memberikan saya waktu untuk mengerjakan ini. Tapi ini belum ada 1 menit, Ibu sudah menanyakan. Ya, jadi hal-hal kayak gitu untuk bisa coba kita tangkep apa sih kata-katanya terus kita balikin supaya dia juga walaupun dia mungkin nggak mau ngakuin ya saat itu bahwa enak aja sembarangan kamu ngelawan saya bisa jadi kayak gitu tapi sebenarnya dia juga merasa bahwa oke saya harus lebih berhati-hati nih berkata-kata ataupun berucap kepada tim saya karena ternyata apapun yang saya katakan itu ditangkap dan didengarkan oleh tim saya. Yang ketiga, tetap berbicara dan bersikap baik. Kalau misalnya atasan kita kasar tadi ya, kita jangan melawannya dengan hal yang serupa. Itu akan memicu kita punya emosi, alhasil malah jadi berantem, ya alhasil malah tidak jadi solusi. Dan orang-orang di sekitar yang akan melihat, itu akan justru ngelihat "Ih, sama aja dong ya gitu. Kamu sama atasan kamu gak ada bedanya. Dua-duanya sama-sama tukang marah. Dua-duanya sama-sama nggak mau ngalah. Ya, itu jadi bahaya. Karena kalau kita tetap berbicara dan bersikap baik, orang-orang akan melihat, iya sih, emang si atasan itu yang salah ya. Si ini sih nggak ada masalah. Orang dia tetap santun, dia tetap menghormati, dia tetap mengakui bahwa dia adalah atasannya, tapi atasannya aja yang emang nggak bener. Gitu. Yang keempat, bangun ketergantungan. Ketergantungan ini maksudnya apa? Karena si atasan ini mungkin tidak kompeten, kita harus menunjukkan performa terbaik kita tetap. Ya, bahwa atasan ini dia tidak akan bisa kemana-mana tanpa kita. Ya, kita yang tahu, kita yang nguasain. Jadi dia gimana pun harus tanya ke kita lah, atau dia harus mau minta dari kita. Tapi kita juga harus batasi nih, jangan sampai ketergantungannya mengganggu waktu kita. Misalnya, oh nggak boleh, kamu nggak boleh pulang. Pokoknya ini harus selesai sampai dengan jam berapapun. Bisa jadi malah suruh lembur sampai jam 10 malam, jam 1 pagi, dan segala macam hanya karena si atasan ini bergantung pada kita. Ketergantungan tapi ada batasannya. Ketergantungan bahwa kita menguasai hak kerja kita nguasain apa yang menjadi ranah kita, dan si atasan ini nggak akan bisa menjawab kliennya ataupun pihak shareholders, stakeholdersnya dia gitu ya, tanpa ada kehadiran kita. Lalu, bicarakan dengan atasan dari atasan. Contoh, misalnya kita staff, atasnya ada manajer, atasnya manajer mungkin ada GM. Ya, kalau misalnya atasan ini udah nggak bisa diajak bicara, nggak bisa dikasih feedback, coba ngomong sama atasannya dia. Skip level. Ini sangat diperbolehkan ya, sebenarnya di dalam dunia kerja. Mungkin di berbagai macam perusahaan ada yang memang secara birokrasi aturan-aturannya berbeda, tetapi kalau dalam dunia leadership sebenarnya ini sangat diperbolehkan untuk skip level. Bahwa kita mengutarakan apa yang menjadi ketidaknyamanan kita kepada atasan dari si atasan supaya dia juga tahu. Bisa jadi kan atasan kita hanya berbicara manis kepada atasannya dia sehingga atasan tersebut tidak tahu sebenarnya yang terjadi di bawah itu kayak gimana. Nah, sementara kita harus bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang yang lebih punya wewenang.
Yang keenam, bicarakan dengan HRD. Ya, HRD itu memang tempatnya employee bisa menumpahkan segala macam kejadian yang dia rasakan. Ya, tapi HRD ini pun coba dilihat-lihat. HRD-nya ini sih sudah cukup dewasa nggak? Dewasa itu dalam arti, dalam perusahaan ada HRD yang memang sudah bisa mengambil posisinya sebagai saya adalah memang jembatan antara manajemen dan karyawan, tetapi ketika karyawan ini menyampaikan sebuah keluhan, dan keluhan ini setelah diinvestigasi memang valid, HRD ini harus bertindak. Ya, dia harus menindaklanjuti dan juga harus mengambil sikap dan mengambil atau memberikan saran yang tepat kepada atasan dari si pelaku. Gitu. Ada juga di beberapa perusahaan sudah menerapkan policy mengenai grievance. Grievance itu adalah keluh kesah segala macam hal yang dirasakan tidak menyenangkan bagi karyawan itu dituliskan misalnya secara anonim, peraturannya bisa macam-macam ya, dan yang membaca hal-hal mengenai grievance itu hanya orang-orang tertentu yang memang sudah ditunjuk oleh manajemen. Biasanya terdiri dari head-nya HRD atau kepala HRD-nya. Kemudian kalau ada bagian legal itu biasanya juga terlibat di dalamnya, sama misalnya CEO-nya gitu ya. Dan mereka saja yang memang hanya punya akses ke sana sehingga karyawan ini bisa terbuka menyampaikan hal tersebut ya. Kalau HRD-nya tidak bisa diajak kerjasama karena ada perusahaan besar yang saya tahu pernah ada kejadian karyawannya ini dia melontarkan komplainnya mengenai kelakuan atasannya tapi tidak ditanggapi oleh HRD-nya karena HRD-nya ini mengambil sikap untuk menyelamatkan diri karena si pelaku adalah CEO gitu ya. Tapi si HRD tidak berani untuk melawan tanda kutip CEO-nya untuk bisa menegakkan keadilan di perusahaan. Nah, itu berarti HRD-nya nggak benar ya. Jadi Bapak Ibu coba dilihat juga HRD-nya itu sudah cukup dewasa atau tidak. Yang terakhir, kalau misalnya HRD-nya nggak bisa diajak kerjasama, atasan dari atasan juga nggak mau dengerin, terus gimana dong? Ya, yang terakhir tips dari saya adalah berdoa ya karena memang Tuhan tidak pernah tidur ya. Berbagai macam kejadian kayak yang tadi saya di awal cerita itu memang sangat painful sekali dalam sekian bulan ya, tapi dengan saya coba tetap konsisten tunjukin kinerjanya yang benar dan akhirnya kan juga akan terlihat ya bahwa yang nggak benar adalah atasan saya gitu dan akhirnya dia sendiri yang harus diberikan sebuah sanksi sosial lah gitu ya. Dan memang itu kejadian. Dan ada lagi dalam pengalaman diri saya juga ketika misalnya oh kinerja saya nggak dilihat nih, ternyata tidak terlalu mendapatkan perhatian dari atasan saya. Alhasil saya mendapatkan tawaran gitu ya untuk di tempat lain oleh mantan bisa dibilang mantan seorang yang sudah di level 5 presiden dan dia memang reputasinya bagus ya sehingga ketika saya keluar dari perusahaan tersebut bahkan direktur saya itu pun sampai dipanggil oleh CEO gitu ya. Kenapa Mayang keluar gitu ya sampai terkejadian bahwa si eh, tim di HR, director dan atasan saya itu tidak bisa mempertahankan saya untuk tetap bekerja di sana. Sementara sudah dilihat bahwa kontribusinya itu sudah banyak gitu ya. Jadi yang terakhir kalau sampai memang usaha kita kan tetap ya doa dan ikhtiar ya. Kalau misalnya usahanya belum membuahkan hasil, ya jangan lupa ya doanya ini harus selalu barengan gitu ya. Oke, sementara kita punya waktu sangat terbatas ya, Bapak Ibu. Kita hanya punya 24 jam. Kalau misalnya dilihat kita kurang lebih ya, kalau misalnya dilihat di sini mungkin banyak yang dari daerah Jabodetabek, kalau bekerja kurang lebih 12 jam, termasuk dengan harus kita bertransportasi dan segala macam di kemacetan Jabodetabek. Kalau di kota-kota lain mungkin akan kurang dari 12 jam. Ini yang kita gunakan untuk bekerja. 6 jamnya untuk tidur misalnya ya supaya paling enggak minimal kesehatan kita terjaga, sisanya ini tinggal berapa jam. Kalau kita semua punya 24 jam, lalu 18 jamnya sudah dipakai untuk ini, berarti kan kita punya waktu sangat-sangat sedikit ya. Sisa 6 jamnya ini mau diapain? Apakah untuk berkeluh kesah dan meratapi nasib atau justru melakukan hal yang bisa memperbaiki kondisi? Ya, itu pilihan kita. Nah, tujuannya bekerja apa sih? Ya, kalau misalnya saya tanya nih kepada Bapak Ibu, sebenarnya tujuan Bapak Ibu untuk bekerja itu apa? Boleh
tuliskan di dalam chat box-nya. Kira-kira aktualisasi diri, mantap sekali ya Pak Ivan. Oke, yang lainnya bagaimana? Kira-kira kenapa mencari uang? Ya, betul ya Ibu Yunita ya, karena bagaimanapun kebutuhan dasar manusia ya harus terpenuhi dulu ya dari mulai kebutuhan fisik kita. Ya, jangan sampai gitu ya. Cari uang dan pengalaman, memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis ya. Oke, betul sekali. Jadi semuanya ini memang harus dipenuhi ya. Nah, kalau misalnya memang kita sudah menemukan suatu tujuan yang jauh lebih dari sekedar fisik, itu akan membantu kita untuk lebih tidak mudah menyerah. Maksudnya gimana? Kalau kita menemukan tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar fisik, itu akan membantu kita untuk lebih konsisten dan persisten, lebih gigih dalam mencari ataupun memaknai pekerjaan kita. Nanti kita lihat videonya ya, gitu. Maksudnya apa sih dengan hal tersebut? Oke, dan ini menjadi satu lagi ya, slide terakhir saya sebelum kita ke tanya jawab. Ada beberapa tips ya untuk merangkum materi kita hari ini. Oke, ada do's and don'ts-nya ya. Yang pertama ya untuk do's-nya, lakukan apa yang bisa kita kontrol. Ya, ingat apa yang kita bisa kendalikan itu yang kita lakukan. Yang kedua, tetap memberikan kinerja terbaik ya. Ingat Tuhan tidak pernah tidur dan orang-orang di sekitar kita pun akan melihat bahwa kalau kita kerja benar, ya kenapa kita yang disalahin gitu ya. Yang ketiga, bangun network. Bangun network ini apa? Dengan kita bekerja dengan benar, kita kan bisa memperluas network kita di lingkungan kantor. Apalagi kalau misalnya ternyata kantornya ini yang sangat besar. Bisa jadi ada di berbagai macam kota, mungkin ada di berbagai macam negara. Itu juga akan terlihat dan nama kita sendiri akan harum kalau memang kerjanya kita bagus dan bikin atau bangun network dari sana. Don'ts-nya ya Bapak Ibu, playing victim ya, jangan sampai kita karena walaupun secara faktanya memang iya gitu ya, kayaknya kok kita disalah-salahin terus kita jadi selalu playing victim bahwa kita ini korban, bahwa kita itu adalah dalam posisi yang sangat terpojok. Jangan berkeluh kesah terlalu banyak ya, apalagi di lingkungan kantor untuk bisa mencurahkan dan seperti ada press conference-nya ya kepada semua orang di kantor bahwa kita itu adalah korban ya, karena ini nggak akan ngebantu Bapak Ibu. Yang kedua, menyebar racun, ini juga jangan. Dan yang ketiga, keluar dari pekerjaan dengan emosi negatif. Ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Ketika kita memutuskan untuk resign, ya itu coba difikirkan dengan yang rasional. Apakah memang ini keputusan terbaik? Apakah ini saat terbaik untuk resign? Ya, kalau misalnya memang sudah difikirkan matang-matang, setelah saya resign, saya akan melakukan apa? Bagaimana saya akan hidup? Itu sudah ada planningnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekedar pokoknya emosi, saya quit hari ini, bye. Tapi begitu besok bingung, pusing lagi. Gimana saya hidup ya? Belum tentu saya dapat kerjaan lagi. Gimana saya mau gini-gini gitu, ya? Nah itu coba ditahan dulu gitu, ya. Oke, dan yang terakhir, sebagai penutup, saya ingin share sebuah video ya untuk bisa direnungkan juga ya oleh Bapak Ibu sebentar. Ini saya pindah. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah, tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersukacita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak, lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan,
maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi, atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna, tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini, bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu untuk slide-nya, video terakhir, dan sebagai penutup ya saya bilang pilihannya ada di tangan Anda ya, apapun kondisinya, bagaimana Anda bersikap itu semua tergantung dari Bapak Ibu semua. Oke, sekian materi dari saya ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan dulu ke Mbak Faliza. Ya, terima kasih Bu Mayang. Baik, Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat informatif dan inspiratif dari Bu Mayang. Nah, sekarang dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa chat di kolom chat. Tadi sudah ada yang bertanya ya Ibu, dari Ibu Ayu Landari. Katanya, kalau masalahnya di rekan kerja bukan di atasan, bagaimana solusinya, Kak? Mereka sering membuli, penjilat, dan kadang saran saya tidak dianggap dalam tim. Oke ya, untuk Ibu Ayu, kalau misalnya memang ini masalahnya adalah dengan rekan kerja, ini pasti punya atasan ya, baik Bu Ayu maupun rekan kerjanya. Jadi kalau misalnya ternyata ini dalam satu tim nih, gitu ya, bisa langsung ngomong ke atasan, ya, bahwa oh ya ini saya sampaikan karena berdasarkan fakta. Ya, tetap harus ada faktanya, jangan sampai omongan Ibu Ayu dengan
nanti melawan omongan dari si rekan kerjanya. Jadi faktanya ini apa? Yang sampai si atasan tuh bisa melihat bahwa oh iya ya ini harus ada suatu tindakan nih karena mungkin si rekan kerjanya tidak kooperatif ya ataupun melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Pertama coba ngomong sama atasan dulu ya karena kalau misalnya memang ini punya rekan kerja yang sangat mengganggu, pasti nanti akan mempengaruhi kepada tadi ya produktivitas, ya kesehatan mental dan segala macamnya. Dan jangan sampai kitanya yang menjadi orang yang menyebarkan toksik tadi ataupun orang-orang jadi akan melihat kenapa sih kok ini jadi si Bu Ayu yang kayaknya dia bermasalah banget sama ini. Jangan sampai begitu. Nanti bisa diputar tuh ya faktanya. Jadi kalaupun disampaikan kepada atasan ataupun atasan dari atasannya ataupun tadi ya misalnya ke HRD-nya itu bisa tapi harus ditampilkan dengan data dan fakta-faktanya gitu ya. Semoga membantu Ibu Ayu. Ibu, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Firda nih. Bagaimana menghadapi bos yang punya peraturan begini telat dipotong, giliran lembur nggak dibayar, Bu? Oke. Nah, untuk aturan ini sebenarnya dari Ibu Firda juga harus tanyakan kepada HRD ya. Sebenarnya peraturan di kantor atau di perusahaan itu seperti apa? Apakah memang ada untuk pemotongan, tapi pemotongan itu aturannya kayak gimana ya? Karena kalau misalnya dari gaji sendiri itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan ya gitu. Tapi misalnya ada komponen yang merupakan tunjangan tidak tetap itu misalnya ada beberapa perusahaan masih menerapkan gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan kehadiran dan segala macamnya. Kalau variabel-variabel yang tidak bersifat tetap dan itu yang dipotong dan itu memang sudah menjadi kebijakan perusahaan, itu memang boleh dilakukan dan juga si karyawan harus melihat, oh ini memang karena saya melanggar aturan. Tapi kalau misalnya mengenai lembur, ini juga harus dilihat karena untuk lembur itu biasanya memang untuk karyawan yang gajinya itu adalah di UMR ya ataupun ada posisi-posisi tertentu yang memang di perusahaan tersebut dinyatakan boleh mendapatkan lembur. Karena tidak semua posisi itu mendapatkan lembur. Walaupun misalnya kita kerja sampai tengah malam, sampai keesokan paginya, itu nggak dihitung lembur. Nah, itu harus jelas dulu peraturannya. Jadi nggak bisa misalnya langsung ke atasan. Jadi nanti kalaupun Ibu Firda mau bicara dengan atasannya, Ibu Firda sudah punya pengetahuan nih di dalam yang mau disodorkan kepada atasan. Ini loh, secara aturannya kayak gini di perusahaan kita. Jadi kalau misalnya sesuai, ya itu memang harus diterima. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, itulah saatnya untuk bisa menyampaikan kepada atasannya. Gitu. Oke. Iya, semoga membantu Ibu Firda ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siva. Katanya izin bertanya, bagaimana mengatasi atasan yang berani melakukan pelecehan seksual ketika ingin melaporkan ke bagian manajemen, justru kita sebagai pelapor ini dipandang salah. Oke, baik Bu Syifa. Ini cukup berat ya case-nya. Pelecehan seksual itu seperti apa ya? Nah, definisi dari pelecehan seksual dari mulai misalnya atasan sudah bilang misalnya gitu ya, bilang Syifa kamu temenin saya di kamar hotel ya malam ini, misalnya kayak gitu, itu sudah merupakan pelecehan seksual. Syifa kamu ikut saya untuk bisnis trip, tapi kamu nanti harus selalu dengan saya di misalnya di penginapan atau di mana gitu ya, itu sudah merupakan pelecehan seksual atau bentuk apapun. Nah, kondisinya ketika kita menghadapi case, apalagi kalau ini cukup berat, itu memang harus ada buktinya. Ya, buktinya itu gimana? Misalnya apakah itu via WA ataupun misalnya dia sudah berulang kali nih gitu ya, entah itu lewat ucapan secara lisan ataupun perilaku, apakah kita bisa merekamnya? Apakah misalnya itu sebuah perilaku yang bisa dilihat ternyata ada CCTV di kantor ataukah ada chatnya yang bisa kita screenshot ya? Itu bisa. Kalau misalnya maaf, kalau misalnya ternyata manajemen ini siapa? Yang tadi misalnya saya bilang, di perusahaan itu pasti ada bagian grievance. Kalau sudah ada ya, harusnya sih ada ya di bagian grievance. Nah, bagian grievance ini harusnya menindaklanjuti dengan cara investigasi terlebih dahulu, bukan langsung ngejudge.
Kalau misalnya sampai si pihak atau komite dari grievance ini justru tidak menindaklanjuti dengan benar, ya mungkin tempatnya Ibu Syifa bekerja bukanlah tempat yang terbaik. Tapi ingat, kalau misalnya pun ingin keluar, harus difikirkan dulu secara rasional, saya akan melakukan apa, saya akan bagaimana setelah ini, dan itu kalau misal posisinya Syifa sudah benar dan memang sebenarnya bisa dibuktikan ya. Ya, itu akan sedikit panjang karena berhubungan sama undang-undang ya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak sudah dilihat bahwa perusahaannya nggak akan ngebantu nih ngelihat dari gelagat misalnya HRD-nya kah, misalnya dari CEO-nya kah, bahwa mereka terlalu berpihak kepada si pelaku dan tidak mau mendengarkan yang lain, mungkin memang itu bukan organisasi yang terbaik gitu ya. Dan bisa membuat pilihan untuk keluar, tetapi memang secara nama mungkin tidak akan bisa pulih ya, reputasi maksudnya ya, nama itu tidak akan langsung pulih saat itu juga, tetapi paling enggak kita meninggalkan sebuah lingkungan yang buruk yang memang kalau misalnya kita tahu kita terusin justru akan memperparah kondisi kita sendiri juga. Dan misalnya, karena bagaimanapun pelaku itu pasti akan meninggalkan jejak lah ya. Secara tidak sengaja dia akan ada lengahnya. Bahwa itu yang bisa dibawa sebagai bukti. Sebagai salah satu contoh case yang pernah saya alamin, yaitu ada seorang atasan, dia level team leader, dia selalu berkata kasar dan ini lebih ke bully gitu ya, bully tim di bawahnya. Ada anak-anak baru yang dalam masa percobaan ini kok nggak pernah lolos ya. Anak-anak baru itu sebenarnya memiliki keluh kesah bahwa atasannya ini tidak berperilaku sebijak yang seharusnya. Ya karena mereka ya, yang saya sampaikan adalah kamu harus berani untuk bisa menuliskannya secara formal. Ya bukan hanya sekedar komplain yang sifatnya lisan, tapi kalau misalnya memang tertulis, ya itu bisa kita tindak lanjuti. Masalahnya memang kebanyakan orang takut kalau misalnya dia sampaikan, itu akan berdampak pada dirinya. Baik itu misalnya, oh dia yang dicap sebagai orang yang salah, dia akhirnya yang dipecat, segala macam. Tapi memang kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, ya cobalah untuk dimanapun selalu punya buktinya. Itu dulu. Gitu ya. Semoga membantu untuk Ibu Syifa. Ya, ini pertanyaan terakhir di kolom chat dari Bapak Ivan Kediri. Katanya, ingin Mm-mm. bertanya, bagaimana cara merubah budaya kerja kekeluargaan ke profesional? Dari sepengalaman Bu Mayang sebagai HR dengan kondisi lingkungan manajemen yang tidak bisa berpikir secara objektif dan cenderung main aman dengan kepentingan pribadi. Oke ya. Ya, Pak Ivan, ini memang kerap kali kita temuin ya, baik itu misalnya organisasinya adalah organisasi keluarga ataupun organisasinya ini mungkin secara CEO ada profesionalnya, tetapi culture yang dibawa itu tetap kekeluargaan. Ya, ini pengaruhnya kita bisa perlahan-lahan dan tidak mudah ya, memang tidak mudah sama sekali untuk bisa masuk ke pemikirannya dan membutuhkan waktu yang lama. Kita tidak bicara hanya ya udah mungkin 6 bulan ke depan, 1 tahun, enggak ya. Bahkan ada yang harus sampai 3 tahun ya untuk bisa merubah. Jadi kalau misalnya kayak pengalaman saya nih pernah saya dalam organisasi yang sangat-sangat kekeluargaan, sehingga kayaknya apapun yang dipikirkan, apapun yang dimauin oleh si CEO ini harus dilaksanakan dan kayaknya emang nggak bisa ngerubah untuk budayanya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah tadi coba kita masuk ke influence dan posisi kita ini ada di mana nih gitu ya. Apakah kita dalam? Karena posisi kita juga mempengaruhi. Apakah kita orang yang cukup memiliki wewenang untuk bisa ngetap ataupun menyentuh orang-orang yang di dalam suatu manajemen kah? Apakah itu di dalam suatu komite kah?
Kalau misalnya kita saat ini itu belum ada dalam posisi yang memiliki authority ataupun wewenang tersebut, kita bisa bicara dengan atasan kita. Bahwa ini kalau kita ingin yang namanya kerja secara profesional, kita harusnya bertindak begini-begini untuk bisa kita kasih masukan. Dan salah satu halnya lagi adalah dengan kita mencoba untuk masuk di dalam organisasi itu ada yang namanya KPI atau ada yang namanya OKR atau orang ada yang masih di beberapa perusahaan juga masih menggunakan misalnya goals gitu ya. Apapun itu, coba untuk goals tersebut dibuka untuk semua departemen. Misalnya secara company dia punya goals A. Berarti departemen 1, 2, 3, 4, 5 harusnya bisa mendukung ini. Dan ini dimonitornya bareng-bareng. Karena goals antara satu departemen dengan departemen yang lain itu akan saling berkaitan satu sama lain ya. Jangan sampai ini kan cuma goal departemen 1, departemen 2 ya. Memang merubah budaya itu tidak mudah ya Pak. Jadi butuh waktunya ini memang bertahun-tahun. Kita nggak ngomong berapa bulan. Jadi ngomongnya memang bertahun-tahun. Kalau memang oh lama-lama terbuka, memang pelan-pelan. Ada yang mungkin CEO-nya, manajemennya, mereka juga punya ketakutan sendiri ini. Wah, kalau misalnya saya keluar dari zona nyaman saya akan gimana gitu ya. Nah, di sini kita cukup ya lakukan pelan, pelan, pelan sampai kita memang memberikan batas waktu kepada diri kita sendiri. Apakah saya memang benar ingin berada di dalam organisasi ini selamanya? Apakah saya memang benar ingin, misalnya tadi kita kembali ke tujuan kita bekerja. Kalau memang ingin membuat perubahan di sana, silahkan, nggak apa-apa. Tapi memang harus bersabar dan harus bisa menerima bahwa mungkin ada cara ini belum tepat. Mungkin bisa dengan cara panggil external consultant kali ya gitu ya. Yang mungkin kalau dari biasanya gitu. Kalau misalnya sifatnya training ataupun project-project dengan konsultan, hal yang diungkapkan oleh karyawan sendiri itu sama. Tapi siapa yang menyampaikan itu berbeda bisa jadi merubah pikiran. Ya kalau misalnya memang dari diri kita sendiri sudah tidak bisa merubahnya. Begitu. Ya baik itu Pak Ivan. Semoga Ya, membantu. ya, sangat membantu, Bu. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Jika ada, bisa menyalakan fitur raise hand atau cukup? Hmm. Oke, dari Ibu Firda tadi, oh ya, saya melihat ada satu lagi ya. Bagaimana jika kita membela diri dan mempertahankan karena kebenaran malah dibilang punya uang, berani melawan saya. Intinya kita tetap untuk bersikap dan berperilaku yang benar. Ini tetap jaga itu. Sekesal apapun kita tetap menunjukkan bahwa kita itu melakukan hal yang benar. Karena lingkungan sekitar kita akan melihat. Ya, lama-lama akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Walaupun mungkin akan menguras energi ya. Tapi selama kita punya tujuan, ingat kembali lagi tujuan kita bekerja untuk apa, itu pasti akan lebih ringan, walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu akan membuat kita paling nggak konsisten untuk tetap mempertahankan dan juga untuk bergerak ke arah yang benar gitu. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bu Mayang ya. Mm-mm. Iya. Sebelum kita menutup webinar hari ini, uh, dipersilakan untuk mengisi form evaluasi terlebih dahulu yang sudah di yang akan dikirimkan di kolom chat. Untuk Bapak Ibu nanti diingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi terlebih dahulu ya. Sudah ada di kolom chat, bisa langsung diisi ya Bapak Ibu.
kita beri waktu 5 menit untuk mengisi form evaluasinya ya Bapak Ibu, ditunggu. Baik, sepertinya sudah tidak terasa. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara webinar kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting sebagai penutup ya. Pertama, untuk yang mendapatkan door prize nanti akan dihubungi oleh admin untuk alamat pengiriman bukunya. Dan yang kedua, untuk materi dan sertifikat akan dibagikan link melalui grup WhatsApp peserta paling lambat 2 hari kerja. Dan yang ketiga, ada satu lagi nih door prize yaitu challenge upload kesan tentang webinar hari ini di media sosial masing-masing. Nanti ada tata caranya juga yang akan di-share di grup WhatsApp. Nah, ada yang ditanyakan untuk itu? Sudah cukup? Sudah ya. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama kepada Ibu Mayang atas sharing yang sangat bermanfaat untuk peserta. Dan terima kasih juga tak lupa kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat terus mengikuti program-program kelas berbagi selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum itu wabarakatuh. kita melakukan foto bersama ya Bapak Ibu. Bisa di on cam semuanya. Ayo yang belum on cam bisa. Ya, siap-siap ya. Kita mulai dengan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi buat yang lain.
Oke, Bapak Ibu, ini apakah langsung ada evaluasi atau langsung membubarkan diri? Pak Wahyu, Pak Heru. Wahyu, yang ngisi evaluasi cukup semuanya Bu, hampir semua ngisi. Oke. Ya 10 orang. Oke. Baik. 10 orang. Yang mendaftar 27, yang ikut 10 orang. Memang biasa. Ada yang sinyalnya ini, Mm-mm. ada yang acara, jadi nggak ikut nih. Oke. Iya. Dari Bapak Ibu semua ada masukan buat saya? Tidak jadi itu yang isi saldo pulsa. Isi saldo pulsa tadi belum selesai. Yang ini ya, yang pemenang ini ya. Ya, udah pada Pemenang keluar itu Pak yang Wahyu. tadi kita lihat buat malam-malam itu yang Iya. Oh iya ya, itu lupa itu. Aduh, udah dibuka ya Pak Wahyu, lupa aku ingatnya pokoknya aku. Apa pemenangnya? Diputar sendiri. Ya enggak lah. Kita tentukan Bu Mayang aja apa ya, yang aktif, apa gimana, penanya Oh, terbaik, gimana yang gitu. berhak mendapatkan buku, yang berhak